Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di Bicara Sehat TV RSUI bersama saya Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang kanker payudara. Jadi kanker payudara itu sendiri adalah suatu tumor ganas yang terdapat di payudara dengan berbagai macam gejala yang bisa timbul. Dari stadium yang awal hingga stadium yang mungkin stadium lanjut dan kemudian sudah stadium akhir. Sehingga kanker payudara ini adalah salah satu penyakit yang cukup sering diderita wanita di Indonesia. Gejala kanker payudara sendiri adalah benjolan di payudara tergantung stadiumnya dan juga bisa disertai oleh keluhan lain, misalnya nyeri pada tulang jika dia sudah menyebar kepada tulang, kemudian dia sesak atau batuk-batuk jika dia sudah menyebar ke paru-paru, atau jika pada stadium yang sudah menyebar ke otak mungkin pasiennya bisa tidak sadar. Pada stadium awal pasien datang dengan benjolan yang masih bisa teraba. Tapi jika stadiumnya sudah mulai lanjut, maka akan timbul luka. Benjolan tersebut mendesak ke kulit keluar sehingga menimbulkan luka pada payudara pasien. Faktor risiko kanker payudara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang bisa diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah contohnya adalah jenis kelamin, yaitu wanita, kemudian genetik. Kita tahu sendiri dulu pernah ada artis yang mengetahui ketika dirinya positif gen untuk BRCA1 dan BRCA2, kemudian dia melakukan operasi mastektomi karena dia berisiko untuk terkena kanker payudara lebih tinggi. Untuk faktor risiko yang dapat diubah, misalnya adalah dia pola makan, lebih ke arah lifestyle. Dietnya bagaimana, kemudian dia paparan apakah merokok atau tidak, yang seperti itu yang bisa diubah. Namun sejatinya faktor risiko kanker sendiri secara umum tidak dapat ditentukan hanya satu faktor. Sekali lagi, kanker itu memiliki multifaktorial untuk risikonya. Bagaimana cara mencegah kanker tersebut? Yang tadi sudah saya sampaikan, maka faktor risiko yang dapat diubah itu kita bisa mencegahnya untuk menjadi hidup lebih sehat. Hidup lebih sehat bisa dimulai dari awal dan juga salah satunya adalah mengetahui kankernya jika memang ada dari stadium yang sudah lebih dini. Oleh karena itu, kita menyarankan untuk para wanita, terutama yang sudah usia produktif, untuk melakukan sadari setiap bulan. Bisa sadari dan bisa sadanis. Sadanis itu ketika pasiennya datang ke dokter. Untuk sadari, pasien bisa periksa payudara sendiri. Jika sudah menemukan ada benjolan yang mencurigakan, langsung datang ke dokter untuk dikonfirmasi apakah benjolan tersebut suatu tumor ganas atau hanya tumor jinak. Apa saja pemeriksaan deteksi dini untuk kanker payudara? Kanker payudara sendiri yang paling pertama bisa dilakukan untuk deteksi dini adalah sadari. Kembali lagi ke pasiennya. Jika pasiennya sudah melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah secara rutin, dan sehingga jika ada benjolan yang kecil pun, pasien sudah bisa mulai mengetahui dan segera aware untuk periksa ke dokter. Untuk yang lainnya, jika pasien masih di bawah 40 tahun, bila pasiennya berobat ke dokter, maka kami akan menganjurkan untuk melakukan USG payudara. Namun jika memang sudah di atas 40 tahun, bisa dilakukan mamografi. Kenapa? Karena pada usia di bawah 40 tahun, densitas payudara atau kepadatan payudaranya masih padat, sehingga jika dilakukan mamografi agak sulit untuk melihat massa tumornya. Jadi deteksi dininya sebenarnya banyak, tapi yang paling utama sekali lagi tetap yaitu sadari dilakukan oleh pasien sendiri.